Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat azanallah wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita masuk ke pembahasan bab baru, yaitu bab ke-8. Talbis Iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Kalau sebelumnya dalam bab ke-7 Imam Ibnul Jauzi membahas tentang talbis iblis terhadap para penguasa, para pemimpin dan penguasa, di bab 7. Sekarang masuk di bab 8, dan bab 8 ini cukup panjang pembahasannya. Beliau menjelaskan tentang talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Dan beliau menyebutkan ada banyak sekali poin-poin iblis masuk ke ibadah-ibadah, rincian-rincian ibadah yang dilakukan oleh ahli ibadah. Dan insya Allah kita coba mengambil beberapa poin di malam hari ini. Fadhal. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah bahwa pintu terbesar yang dapat dimasuki iblis untuk menggoda manusia adalah pintu kejahilan. Melalui pintu inilah, iblis masuk ke dalam diri orang-orang yang jahil dengan leluasa. Adapun terhadap orang-orang berilmu, iblis tidak dapat masuk ke dalam diri mereka melainkan dengan cara mencuri-curi. Iblis dapat melancarkan tipu dayanya kepada mayoritas ahli ibadah akibat dari minimnya ilmu mereka. Itu karena mayoritas ahli ibadah menyibukkan diri dengan beribadah, namun tidak menguasai ilmunya. Awal talbis iblis terhadap ahli ibadah ini yaitu dengan menjadikan mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Padahal hakikatnya, ilmu jelas lebih utama daripada ibadah sunnah yang dikerjakan hamba. Iblis memperlihatkan atas mereka bahwa maksud ilmu tidak lain ialah untuk diamalkan. Sayangnya, mereka tidak memahami amalan kecuali amalan anggota badan. Mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan amalan juga termasuk di dalamnya amalan hati. Bahkan, amalan hati itu jauh lebih utama daripada amalan anggota badan. Mutarrif bin Abdullah rahimahullah berkata, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Yusuf bin Asbab berkata, satu bab ilmu yang kamu pelajari lebih utama daripada 70 peperangan. Al-Mu'afa bin Imran berkata, menulis satu hadis lebih aku sukai daripada sholat semalaman. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, saat talbis tersebut menimpa ahli ibadah, sehingga mereka lebih mementingkan ibadah fisik daripada bergelut dengan ilmu, iblis semakin leluasa melancarkan talbis lainnya dalam berbagai jenis ibadah. Taib. Hadirin dan hadirat azanillah wa iyyakum. Di pasal ini, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala menyebutkan ada banyak sekali rincian bagaimana iblis masuk ke ibadah-ibadahnya para ahli ibadah. Macam-macam. Beliau sebutkan panjang lebar di bab ini, ada sangat banyak. Kita mungkin butuh beberapa pertemuan untuk membahasnya. Tapi sebelum beliau masuk menjelaskan rincian-rincian tersebut, beliau menyebutkan apa penyebabnya. Kenapa iblis bisa masuk melancarkan talbisnya kepada ahli ibadah? Apa sebabnya? Ini baru mukadimah yang tadi dibacakan. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, perhatikan baik-baik pintu terbesar.
Pintu terbesar yang dapat dimasuki iblis untuk menggoda manusia. Paling besar pintunya iblis masuk lewat mana? Lewat pintu kejahilan. Lewat pintu kejahilan. Dan kata Imam Ibnul Jauzi, iblis masuk untuk merusak, menyeret orang-orang untuk menjadi teman dia di neraka, yaitu melalui pintu kejahilan, dan mereka masuk kepada orang-orang yang jahil itu dengan sangat leluasa. Perlu digarisbawahi di sini hadirin azanallahu wa iyyakum, kata Imam Ibnul Jauzi, orang-orang yang jahil maksudnya jahil dalam ilmu agama, jahil dalam ilmu syariat, bukan jahil dalam ilmu dunia. Karena bisa jadi orang itu dia mungkin gelar akademiknya luar biasa, gelar dokternya mungkin doktornya 2, dapat gelar profesor, tapi dia jahil dalam ilmu agama, maka dia akan sangat mudah diobok-obok oleh syaitan, akan mudah dirusak ibadahnya, akan mudah dirusak keyakinannya, akan mudah dia dibawa ke sana kemari oleh syaitan. Karena apa? Karena tidak dibentengi dengan ilmu. Ini Imam Ibnu Jauzi membuka bab ini, beliau mengeluarkan statement ini. Pintu terbesar iblis masuk ya karena kejahilan. Dan iblis itu sangat mudah, dengan leluasa, dengan santai, dengan nyaman, dengan mudahnya dia menyesatkan orang kalau dia tidak punya landasan ataupun tidak membentengi dirinya, membekali dirinya dengan ilmu syar'i. Kemudian adapun terhadap orang-orang yang berilmu, iblis nggak bisa leluasa. Orang yang punya ilmu nggak aman, tetap diserang sama syaitan dengan berbagai talbisnya, dengan berbagai macam cara, tapi tidak leluasa sebagaimana leluasanya dia menggoda orang-orang yang jahil. Makanya kata Imam Al-Jauzi, kalau orang yang berilmu, iblis masuknya dengan cara apa? Mencuri-curi. Lihat-lihat peluang. Dia dengan dalam memperhatikan, oh ini kira-kira menjebaknya lewat jalur sini nih, yang pas nih. Oh ini kalau lewat sini. Kalau si fulan lewat sini, cara menyesatkannya. Tapi kalau orang yang jahil, iblis, kata Imam Ibnu Jauzi, iblis menyesatkannya dengan sangat santai, dengan leluasa. Nggak perlu effort berlebih untuk merusaknya, untuk merusak ibadahnya. Makanya penting untuk berilmu dulu sebelum beribadah. Ini Imam Ibnu Jauzi akan berbicara tentang bagaimana syaitan merusak ahli ibadah, merusak orang-orang yang semangat dan rajin dan kuat ibadahnya, hanya saja mereka tidak membekali diri dengan ilmu. Di kitab yang aslinya ya, kitab bahasa Arab, ada nukilan yang dihilangkan di kitab terjemahan itu. Imam Ibnu Jauzi menukil ucapan Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ar-Rabi' bin Khuthaim. Tafaqqah thumma i'tazil. Tafaqqah thumma i'tazil. Kamu belajar dulu, menuntut ilmu dulu, faqih dulu, baru setelah itu silahkan. Kalau Anda mau menyendiri beribadah, fokus beribadah menyendiri silahkan. Tapi tafaqqah dulu, belajar dulu, berilmu dulu. Kenapa? Karena orang ketika dia menyendiri beribadah tanpa dibekali ilmu berbahaya hadirin. Akan sangat mudah dia diserang oleh syaitan dari sisi itu. Diacak-acak oleh iblis. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi, awal talbis iblis terhadap ahli ibadah ini yaitu mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Awal mula talbisnya kepada ahli ibadah. Kenapa? Karena sebagian ahli ibadah lebih mementingkan ibadah daripada menuntut ilmu. Syuf di sini hadirin, perhatikan baik-baik. Kita bahkan bisa nukil ada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ceritanya, bagaimana pendapat Anda perbandingan antara orang yang ahli ibadah sama ahli ilmu? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ahli ilmu, perbandingan ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti perbandingan aku dengan orang yang paling rendah di kalangan kalian. Perbandingannya, ahli ilmu itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan ahli ibadah. Kalau dia cuma modal ibadah tanpa dibekali ilmu, maka bahaya hadirin. Betapa banyak orang yang tersesat gara-gara dia beramal tanpa ilmu. Bukankah Allah SWT meminta kita berlindung agar tidak mengikuti jalan-jalan orang yang tersesat,
Ad-dallin, gara-gara apa? Gara-gara mereka beramal tanpa ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi, awal talbisnya dijadikan ahli ibadah itu lebih mementingkan ibadahnya daripada ilmu. Padahal hakikatnya jelas ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah sunnah yang dikerjakan hamba. Kita menyibukkan diri dengan menuntut ilmu lebih mulia daripada kita menyibukkan diri dengan mengerjakan ibadah sunnah. Subhanallah. Kemudian iblis memperlihatkan kepada mereka, nih, bagaimana masuknya dijadikan ahli ibadah ini lebih mementingkan ibadah daripada ilmu, kata Al-Imam Ibnu Jauzi. Mereka masuknya bagaimana mereka memperlihatkan kepada ahli ilmu kepada ahli ibadah tersebut bahwasanya ilmu itu tujuannya amal. Kan bukankah ilmu itu tujuannya diamalkan? Ya udah nih, kamu sedang beramal, udah beramal saja. Nggak usah capek-capek duduk di majelis ilmu, nggak usah capek-capek belajar. Nggak usah capek-capek belajar kitab ini, kitab itu, bertahun-tahun duduk di majelis ilmu belajar, nggak usah. Toh juga tujuan ilmu itu supaya beramal. Nah ini kamu sudah beramal, udah fokus saja beramal. Masuknya lewat jalur seperti itu. Maka jadilah sebagian ahli ibadah lebih mementingkan dia memperbanyak ibadahnya daripada dia memperbanyak ilmunya. Dari situlah awal mula masuk talbis iblis kepada para ahli ibadah. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi, sayangnya mereka sebagian ahli ibadah itu tidak memahami amalan kecuali amalan anggota badan saja. Yang namanya amal kan dibisiki, toh juga tujuan ilmu itu supaya beramal. Nih kamu udah beramal, ya fokus beramal. Mereka memahami amal itu cuma amalan anggota badan saja, padahal mereka tidak tahu bahwasanya amalan yang terbaik itu adalah amalan hati. Kata Imam Ibnul Jauzi, yang namanya amalan hati itu nggak mungkin antum bisa lakukan tanpa belajar, tanpa mengilmuinya, mustahil. Nggak bisa. Nggak bisa kita melakukan amalan hati kecuali dengan kita belajar dulu. Baru kita bisa beramal amalan hati dengan baik. Amalan hati terkait dengan masalah keimanan. Tentang masalah keimanan. Tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada, tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa hati kita ini terkait dengan penuh harap kepada Allah. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa meraih pahala dari bersabar dan seterusnya. Itu enggak mungkin antum bisa lakukan tanpa membekali diri dengan ilmu, mustahil. Dan itulah yang lebih afdal kata Imam Ibnu Jauzi. Amalan hati itu yang terbaik. Di sebagian ahli ibadah dibisiki bahwasanya yang penting amalan jawarih, amalan anggota badan. Dan amalan jawarih, amalan anggota badan kita akan jadi lebih baik dan lebih sempurna jika didukung dengan amalan hati tersebut. Membekali diri kita dengan akidah yang kuat, dengan keimanan. Nah dari situlah nanti menjadi support sistemnya untuk kita bisa beramal amalan jawarih. Kita nggak bisa beribadah dengan bagus tanpa ilmu, hadirin. Nggak bisa. Kayak kemudian beliau menukil ucapan Al-Mutarrif bin Abdullah rahimahullah ta'ala, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, karena keutamaan ilmu, kenapa ya Imam Ibnu Jauzi menukil ucapan ini? Karena keutamaan ilmu itu, kenapa lebih baik dari ibadah? Karena keutamaan ilmu itu, menuntut ilmu itu berkaitan dengan amalan hati, tentang keyakinan, tentang keimanan, bagaimana kita itu bisa menepis syubhat ya dengan ilmu. Syubhat-syubhat dari kiri, kanan, depan, belakang. Kita kalau nggak punya modal ilmu, masuk syubhat dengan mudahnya, hadirin. Makanya itu pentingnya menuntut ilmu. Coba kita berbicara tentang masalah keimanan. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan begitu mantapnya tanpa kita belajar akidah yang benar? Bagaimana kita bisa beriman dengan iman yang kuat, yang kokoh tentang hari kiamat?
tanpa kita mempelajari dengan detail rinci kejadian-kejadian pasca kematian nanti. Bagaimana padang mahsyar, bagaimana yaumul hisab nanti, bagaimana amalan kita akan ditimbang, bagaimana buku catatan amal akan dibagikan, bagaimana akan adanya qisas, akan adanya hisab nanti pada hari kiamat, yang zalim akan dituntut, diadili, bagaimana tentang menyeberangi sirat, bagaimana tentang surga, nikmat surga, nikmat neraka. Mustahil kita bisa memahami itu semua, keimanan tentang itu semua bisa mantap tanpa kita belajar, hadirin. Ngajar untuk ilmu. Makanya ibadah yang dibangun di atas ilmu itu jauh lebih berkualitas dan lebih afdol dibandingkan hanya sekedar ibadah tanpa dilandasi ilmu. Ini sudah fakta, nggak bisa dipungkiri. Antum nggak akan bisa beribadah dengan benar tanpa nutut ilmu. Karena ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu itu rawan terjadi penyimpangan di situ. Sangat riskan sekali, hadirin. Mau ibadah kita benar, menuntut ilmu, belajar. Jangan pernah kita males atau putus asa atau merasa sudah telat menuntut ilmu. Enggak, jangan ada pikiran seperti itu. Ingat kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Nabi SAW menyebutkan mudah jalan yang menuju surga itu dengan dia menuntut ilmu itu? Karena menuntut ilmu itu yang mengantarkan dia surga? Jawabannya tidak. Kenapa? Ilmu itu dengan dia belajar, membekali diri dengan ilmu, itu ibarat jalan pintas dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa tahu bagaimana dia beribadah dengan benar. Dia bisa tahu bagaimana dia beribadah dengan akurat, dengan cara yang terbaik. Ibadahnya jadi powerful. Dia tahu kapan dia bisa melipat gandakan ibadahnya. Dia tahu dia tahu bagaimana cara beribadah dengan benar. Dia tahu bagaimana dia beribadah tanpa dihinggapi was-was, kekhawatiran dan lain sebagainya. Yang dengan itu memudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya menuntut ilmu itu jalan pintas menuju surga. Bukan dengan menuntut ilmu itu langsung ujuk-ujuk masuk surga, bukan. Dengan dia menuntut ilmu itu memudahkan dia jalannya menuju surga. Ibarat kata orang kalau dia ibadah tanpa ilmu, mungkin dia menuju surga itu dia muter-muter sana sini dulu, jauh dia jalan. Lama dia nyampenya. Dia sudah mengeluarkan mungkin biaya, tenaga berlebih dibandingkan orang yang dia beramal dengan punya modal ilmu, dia punya jalan pintas menuju surga. Dia tahu bagaimana di ibadahnya cepat, gimana ibadahnya berlipat ganda pahalanya, itu bagaimana ibadahnya akurat. Dia tahu bagaimana caranya supaya ibadahnya powerful. Dia tahu bagaimana supaya ibadahnya ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain bukan itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Hadirin azallahu wa iyyakum. Maka jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu. Ilmu ini begitu luas, begitu dalamnya. Sangat luas. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, maka semakin kita terombang-ambing, diobok-obok oleh syaitan. Dan subhanallah, di zaman sekarang ini sudah begitu Allah mudahkan sarana kita menuntut ilmu, hadirin. Kita nggak berbicara zaman dulu. Sekarang ya Allah begitu mudahnya Allah mudahkan, dan ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini aja setiap hari ada kajian. Antum mau cari kajian akidah, mau cari kajian tentang akhlak, mau cari kajian tentang fikih, ada, tinggal pilih. Kalau nggak sempat datang ke masjid, YouTube buka. Semua punya paket data, tuh pakai data pakai buat apa? Semua insya Allah punya wifi di rumah, pakai itu, buka YouTube, belajar. Khawatirnya hadir ini, khawatirnya kalau kita tidak mau, malas belajar, menuntut ilmu, terus kita terkena talbis iblis seperti itu yang merusak ibadah kita, kita khawatir nggak punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mau jawab apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau bilang saya nggak tahu, ketika sholat kita banyak yang nggak diterima, sholat kita rusak, ibadah kita rusak, kita mau berhujah di hadapan Allah, kita mau bilang apa? Saya nggak tahu ilmunya.
Kira-kira diterima hujah seperti itu di zaman sekarang ini? Nggak bisa, hadirin. Itu sudah nggak bisa jadi hujah zaman sekarang. Kita yang berpaling dari ilmu itu. Kita yang menjauh. Sehingga kata Nabi SAW sudah sabdakan, akan ada orang yang dia sholat 60 tahun dia sholat, satu pun sholatnya nggak ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun dia sholat, satu pun sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena sholatnya tidak dilandasi ilmu. Ini bahaya, hadirin. Makanya di sini Al-Imam Ibnul Jauzi menegaskan pintu terbesar orang syaitan iblis masuk kepada ahli ibadah. Ini nggak bicara ahli maksiat, ahli ibadah. Kenapa? Karena kejahilan. Karena dia tidak membekali dirinya dengan ilmu. Beribadah tanpa dibekali dengan ilmu. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi, ya di akhir mukaddimah yang beliau buka sebelum masuk ke penyebutan rinciannya, kata beliau, mereka lebih mementingkan ibadah fisik daripada bergelut dengan ilmu. Ini ahli ibadah lebih mementingkan ibadah fisik daripada dia capek-capek menuntut ilmu. Sehingga iblis makin leluasa melancarkan talbisnya dalam berbagai jenis ibadahnya. Ahli ibadah mengerjakan berbagai jenis ibadah, iblis dengan leluasa merusak ibadah-ibadah tersebut. Karena apa? Karena ibadahnya tanpa dilandasi ilmu. Dan ini anak sering, berkali-kali anak dapat pertanyaan dari jamaah, dari orang yang bertanya. Dan seringkali pertanyaan itu yang anak tangkap itu karena berkaitan sama masalah was-was, ya, kekhawatiran dia. Tidak lain penyebabnya karena apa? Karena dia tidak punya basic ilmu di situ. Sering tulis pertanyaan, benarkah yang Anda lakukan ini Ustadz? Apakah sudah benar sikap Anda? Lain lagi yang bertanya tentang masalah dia was-was itu berkali-kali. Batal enggak seperti ini? Anda tuh begini dan begitu. Bagaimana? Apakah najis? Apakah itu diterima enggak sholat Anda dan seterusnya? Dalam hati Anda, subhanallah. Padahal kalau dia belajar sedikit saja tentang bab itu, insya Allah akan jauh was-was itu. Insya Allah dia akan jauh dari kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Makanya ilmu, ibadah, amalan tanpa dilandasi ilmu akan goyang, hadirin, goyang. Kalau antum kita beribadah di atas ilmu, kita tahu ilmunya, kita amalkan, maka insya Allah was-was aja enggak. Kokoh itu amalannya, kuat. Kenapa? Karena dia mengamalkannya di atas ilmu. Jadi iblis susah masuk ke situ buat ngerusaknya, susah karena apa? Saya meyakini ini dengan ilmu, makanya saya amalkan, saya lakukan sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Seperti itu. Nah, karena mereka lebih mementingkan ibadah daripada bergelut dengan ilmu, kata Imam Ibnu Jauzi, leluasa dia melancarkan talbisnya ke dalam berbagai jenis ibadah. Tafadhal. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam membersihkan diri sendiri dari najis dan hadas. Salah satu talbisnya, menyuruh mereka berlama-lama di toilet. Padahal amal ini dapat merusak hati. Seharusnya, seseorang berada di dalam toilet seperlunya saja. Di antara mereka ada yang berdiri, berjalan, berdehem, ataupun mengangkat satu kaki dan meletakkan kaki selainnya. Menurutnya, dia menjadi suci dengan melakukan hal itu. Namun setiap kali dia melakukan gerakan lebih, maka air seni kembali turun atau keluar dari kemaluannya. Catatan ilmiahnya, air seni merembes dan tertampung di kandung kemih. Bila seseorang dalam keadaan siap buang air kencing, keluarlah air seni yang tertampung itu. Jika dia berjalan, kemudian berdehem, lalu berhenti, maka merembeslah air seni yang lain. Demikianlah, rembesan air seni yang tertampung di kandung kemih tidaklah berhenti. Maka seseorang cukup memerah air seni yang tersisa pada kemaluan dengan 2 jari, kemudian disiram dengan air. Baik. Kemudian yang pertama, Imam Ibnu Jauzi menyebutkan talbis iblis atas ahli ibadah dalam hal mereka membersihkan diri dari najis dan dari hadas. Membersihkan diri dari najis dan dari hadas. Yang pertama, beliau menyebutkan mereka dibisiki untuk berlama-lama di toilet, berlama-lama di hammam. Untuk apa? Biar makin yakin atas kebersihannya, biar bersih. Lama di toilet. Ya, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, berlama-lama di toilet seperti itu bisa merusak hati. Karenanya di toilet itu seperlunya saja. Jangan lama-lama di toilet ya, apalagi di beberapa toilet ya. Jadi nggak tahu ya di Indonesia terkadang ada ya
kita seperti mungkin seperti di toilet hotel atau toilet umum yang bagus, itu di hammamnya disediain majalah hadirin, koran, taruh di situ koran. Jadi buat orang nemenin dia baca, baca koran tuh bayangin. Nggak sekalian pakai pasangin game di situ main game. Dalam Islam nggak boleh. Kita lama-lama gitu seperlunya selesai hajat keluar. Kok zaman sekarang HP ya? Kalau sekarang ya biasanya bawa HP zaman sekarang. Lama jadinya. Buang hajatnya mungkin normalnya 3 menit, gara dia WhatsAppan, buka Instagram 15 menit jadinya di hammam. Jadi lupa udah selesai dari tadi, jadi diseru di WhatsApp. Nah, ada yang lama-lama karena dia mungkin berasa biar makin bersih najisnya, terus makin hilang hadasnya. Hadas itu nampak atau nggak nampak hadirin? Hadas itu nggak nampak. Hadas itu adalah kondisi di mana kita ini berhadas kecil atau berhadas besar yang harus diangkat hadas itu sebelum kita beribadah. Jadi toharoh, istilah toharoh kalau ulama fikih di kitab fikih itu, toharoh itu eh, raf'ul hadas wa izalatun najasah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau najis entah di badan, di pakaian, caranya dihilangkan najisnya. Nah kalau hadas, karena hadas itu nggak kelihatan, makanya bahasanya apa? Diangkat hadasnya. Dan masalah raf'ul hadas ini saja mohon maaf, ini masih banyak yang nggak paham. Makanya harus kita sering ulang-ulang masalah toharoh. Jangan sepelekan bab toharoh. Ini pondasi. Makanya antum buka kitab fikih itu selalu bab toharoh ditaruh di awal. Karena itu pondasi. Jangan bosen. Ya Allah toharoh lagi. Masalah air. Sampai kapan belajar air? Ini pondasi. Kita nggak benar toharohnya. Ibadah antum nggak benar, nggak sah. Toharoh nggak sah. Ibadah juga nggak sah. Makanya para ulama itu langsung menaruh kitab bab toharoh itu di awal kitab belajar toharoh dulu. Air itu seperti apa? Jenisnya air yang bisa buat pakai bersuci itu gimana sifatnya? Ulama bagi tiga, ada bagi dua. Demikian tohur, tohir. Ada yang tohur, ada yang bagi dua, tohur sama najis. Ada yang bagi tiga, tohur, tohir, najis. Ada yang tohur itu bisa mensuci, airnya suci dan mensucikan. Ada yang tohir itu airnya suci tapi tidak bisa menjadikan mensucikan. Ada yang bagi tiga. Seperti kopi misalnya. Teh, teh susu, teh tarik. Suci ya tuh teh tarik? Suci. Bisa tuh pakai wudhu? Bisa. Ada yang bagi tiga seperti itu. Ada yang air najis. Pelajari ini dulu nih basic nih. Baru kita berbicara setelah itu masalah wudhu. Mengangkat hadas bagaimana. Kalau hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu diangkatnya dengan cara wudhu. Wudhunya pakai apa? Pakai air yang tohur tadi. Atau air yang pakai air yang tohur, jangan pakai air najis. Air najis gimana kalau sudah berubah warnanya, berubah, dia punya aromanya berubah dari sifat aslinya. Nah, baru belajar wudhu. Wudhunya bagaimana? Begini loh cara wudhu yang benar. Misalkan hadis-hadis Nabi seperti ini. Nah, hadas apa yang bisa diangkat dengan wudhu? Hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Ya ketika sudah ada sesuatu yang keluar dari dua jalur. Itu hadas kecil. Atau misalnya dia habis pingsan. Itu dia berwudu atau habis tidur pulas mau beribadah, dia sudah berhadas, itu harus diangkat hadasnya dengan cara berwudu. Harus hadas besar. Hadas besar itu ketika dia mengalami kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan dia mandi, karena hadas besar itu harus diangkat dengan cara mandi. Mandinya pakai apa? Pakai air yang tohur tadi. Nah, terus gimana caranya? Ada tata caranya, ada rukunnya, berusaha mandi wajibnya. Rukunnya seperti apa? Ini aja masih banyak orang yang nggak tahu. Rukun mandi wajib itu apa? Berusaha dikatakan mandi wajibnya. Loh kapan orang itu dia dikatakan baru dia berhadas besar dia harus mandi wajib? Ketika dia hadas besar seperti dia junub. Nah junub itu biasanya disebabkan apa?
bisa jadi dia junub karena keluar air maninya, baik dengan sengaja maupun nggak sengaja ketika dia tidur, atau karena dia habis jima. Lo ada nggak junub kalau nggak keluar air mani? Iya, ketika bertemu dua khitan, idzal taqal khitanan faqad wajibal ghusl. Ketika bertemu dua khitan, dua tempat khitan, maka wajib ghusl. Ketika terjadi jima, ketika sudah jadi penetrasi, walaupun tidak sampai inzal, sampai keluar mani, tetap diwajib mandi. Tetap wajib mandi, sudah di hadas besar jatuhnya. Atau ketika orang dia habis baru masuk Islam atau dia murtad habis itu masuk Islam lagi, dia tetap wajib mandi. Atau wanita setelah haid dan nifas, maka dia wajib mandi, mandi besar untuk mengangkat hadas besarnya itu. Rincian-rincian seperti ini, mohon maaf, orang dewasa masih banyak yang nggak ngerti, masih banyak yang nggak paham. Lalu terus bagaimana ibadahnya bisa diterima kalau ini aja nggak ngerti? Kalau masalah toharoh ini saja masih nggak ngerti. Belum lagi kalau bagaimana kalau kondisi hadas besar atau hadas kecil tapi nggak ada air, belajar bab tayamum. Jadi bisa diangkat dua hadas itu, hadas besar maupun hadas kecil dengan tayamum. Kondisi apa? Kondisi kalau tidak didapati air, walaupun hadas besar. Yang tadinya dia wajib mandi sebadan, mengalirkan air seluruh badannya, bisa cukup diganti dengan tayamum, pakai debu tangan sama mukanya saja. Mengangkat hadas besar itu. Kondisi kalau nggak dapat air. Bagaimana antum bisa memahami semua itu tanpa belajar menuntut ilmu? Jangan diremehkan terus. Ya Allah, bab air lagi, toharoh lagi. Ya wudhu, sampai kapan belajar wudhu? Maunya langsung belajar bab jihad. Ada lagi yang belum belajar toharoh, nggak ngerti. Pengen poligami. Bayangin antum. Bab toharoh aja belum selesai. Langsung pengen poligami. Lagi lebih parah lagi, bahas bab jihad. Langsung bab jihad, loncat langsung tuh. Makanya ulama taruh bab jihad di akhir tuh. Bab nikah, bab jihad, ujung-ujung kitab ditaruhnya. Harus belajar dulu nih, air dulu belajar. Biar bisa beribadah dengan benar. Ya subhanallah. Kayak orang-orang sururi, orang-orang ikhwani, ya itu di antara para ulama menyebutkan di antara eh, karakteristik mereka itu menjauhkan anak muda dari para ulama. Bahkan anak pendengar sendiri tokoh mereka itu, dia bilang dia menggebu-gebu lah bahas soal kita harus membicarakan tentang kejayaan Islam, kebangkitan umat dan seterusnya. Jangan gak usah dengerin para ulama haid dan nifas. Dia bilang seperti itu, na'udzubillah. Ulama yang mengajarkan din, mengajarkan agama dengan benar struktur. Dibilang apa itu ulama haid nifas. Ini bahas cuma haid nifas, toharah, wudhu. Nggak mau berbicara tentang wakil, yang bicara tentang kebangkitan umat, kebangkitan Islam. Nah, itu ciri-ciri para ulama ikhwani seperti itu. Jauhkan orang daripada ulama. Dipikir nggak guna itu. Ya subhanallah. Nggak paham toharah, ibadah kita tidak sah. Nggak sah. Gara-gara nggak ngerti yang tadi itu air wudhu. Umroh haji antum bisa nggak sah gara nggak paham toharoh itu. Antum bayangin. Gimana pentingnya. Makanya taruh di awal. Ke belajar itu. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi, di antara mereka ada yang nih dia mau bersuci, toharoh, berlama-lama di hammam untuk membersihkan diri setelah buang air kecil. Ada yang mereka melakukan gerakan-gerakan aneh, berdiri, berjalan di hammam, berdehem habis buang air kecil, dia berdehem, ngangkat kaki kanan, ngangkat kaki kiri, terus dia berdehem-dehem nih supaya kenapa? Supaya habis itu keluar, supaya nggak tersisa. Khawatir dia masih ada sisa nih, dibikin was-was sama syaitan. Nanti kalau nggak bersih nanti keluar lagi nih, pas pakai celantar keluar lagi netes. Ini nggak usah. Akhirnya apa? Muter-muter di hammam, jalan sana kaki kiri diangkat, kaki kanan diangkat, terus dia berdehem-dehem. Itu Imam Al-Jauzi sebutkan di situ gerakan-gerakan itu. Akhirnya katanya, kata beliau, setiap kali dia melakukan itu malah air seninya makin turun lagi. Seperti itu. Makanya kata beliau itu justru malah makin merembes kalau dia seperti itu. Makanya kata beliau rahimahullah taala, cukup ya yahtalib, yahtalib dzakarahu. Kata beliau dalam bahasa Arab itu yahtalib itu artinya orang memerah susu, hadirin.
Ihtalaba yahtalibu itu artinya memerah susu. Itu pernah lihat orang kalau memerah susu seperti apa? Kan kayak di perut begitu kan. Nah kata beliau, cukup dia lakukan itu. Bagi laki-laki ya. Cukup sudah selesai, dia lakukan seperti memerah susu sekali sambil diguyur air. Dia bilang, sudah selesai, bas. Sudah. Jangan dipikir, oh, nanti gimana nih. Dehem-dehem lagi pada keluar. Nggak selesai-selesai nanti. Justru malah turun lagi kantong kemihnya, kata beliau. Justru malah makin makin lama. Tafadhal. Di antara mereka ada yang menganggap baik saat bersuci dengan air yang banyak. Padahal, setelah air seni yang keluar dari kemaluan habis, menurut mazhab yang paling kuat, cukup baginya dengan membasuh 7 kali. Jika dia bersuci dengan jika dia bersuci menggunakan batu, maka 3 batu cukup untuk membersihkannya. Siapapun yang tidak puas dengan ketentuan syariat ini, dia termasuk pelaku bid'ah dan bukan pengikut syariat. Hanya Allah lah yang mampu memberi taufik. Kemudian di antara mereka kata penulis rahimahullah taala yang terkena talbis iblis, di antara mereka ada yang ahli ibadah ini menganggap baik bersuci dengan air yang berlebih, air yang banyak. Bersucinya kalau habis buang air itu dengan air yang banyak sekali. Dianggap itu baik, padahal itu pemborosan. Bahkan untuk wudhu pun kata Nabi SAW jangan boros. Apakah orang itu bisa berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika wudhu? Ditanya oleh para sahabat, iya. Jangan berlebihan menggunakan air ketika wudhu, kata Nabi SAW, walaupun engkau berwudhu di sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir nih, udah air secukupnya. Jangan pakai gayung diambil begitu. Padahal airnya mengalir, banyak air. Jangan berlebih-lebihan. Nah, kata penulis di sini sebagian terkena talbis menganggap baik seperti itu. Bahkan kata Imam Ibnul Jauzi, kalau kita mau ngambil pendapat yang paling kenceng dalam masalah membersihkan diri dari hadas setelah buang air itu, pendapat yang paling kencang itu 7 kali cucinya. Itu yang paling kencang sudah, paling kencang, pendapatnya paling kencang. Padahal secukupnya cukup, yang penting dia yakin sudah hilang najisnya sudah. Dan kalaupun dia tidak ada air ketika dia untuk beristinja, jadi istilahnya kalau dalam kitab fikih itu, kalau kita bersuci setelah buang air itu pakai air, itu namanya istinja. Tapi kalau pakai selain air, itu namanya istijmar. Entah dia pakai tisu, pakai daun, pakai batu, dia bersihkan diri dari buang air, setelah buang air besar atau buang air kecil, itu istijmar namanya. Nah, kata beliau, kata penulis ini, kalaupun dia membersihkan hadasnya, itu membersihkan najisnya itu setelah buang air itu pakai batu, artinya dia beristijmar, cukup dia pakai 3 batu saja. Sudah cukup 3 batu. Jangan was-was pakai air banyak, terus nanti giliran nggak ada air, dia mau beristijmar, pakai batu misalnya, habis dia buang air kecil, pakai batu, berlebihan pakai batunya, padahal 3 cukup. Ya, jangan pakai 33 batu. Akhirnya besok antum dilarikan ke UGD infeksi. 3 cukup. Kalau antum pakai tisu, pakai 3 potong tisunya. 3 lembar. Antum pakai daun, pakai 3 lembar minimal. Minimal. Kalaupun antum mau lebihkan, lebihkan dia berjumlah ganjil 5 atau 7. Seperti itu. Nah, kata beliau, siapapun yang tidak puas dengan ketentuan syariat ini, maka dia termasuk pelaku bid'ah dan bukan pengikut syariat. Nah, kalau dia ikut syariat, dia ikut bagaimana aturan dalam bersuci, nggak berlebihan. Jangan menganggap itu baik. Jangan menganggap itu baik. Yang baik ketika dia mengikuti syariat. Baik, tafadhal. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam berwudu. Beberapa ahli ibadah terkena penyakit was-was ketika berniat, sehingga kadang Anda melihatnya mengucapkan, "Aku berwudu untuk menghilangkan hadas." Kemudian dia berkata, "Aku berwudu agar dibolehkan sholat." Lalu dia mengulangi perkataan pertama, "Aku berwudu untuk menghilangkan hadas." Sebab terjadinya talbis ini adalah kejahilan terhadap syariat. Niat itu adanya di hati, bukan dilafalkan dengan ucapan. Membebani diri dengan melafalkan niat termasuk perkara yang tidak perlu. Di samping itu, tidak ada faedahnya mengulang-ulang pelafalan niat. Baik, kemudian beliau menyebutkan yang kedua talbis iblis atas ahli ibadah dalam hal berwudu. Tadi dalam hal dia membersihkan diri dari najis dan mengangkat hadas. Kemudian yang sekarang talbis kepada mereka dalam hal berwudu. Nah, sebagian ahli ibadah itu terkena penyakit was-was, dirusak wudunya oleh iblis
dijadikan dia was-was. Was-was ketika dia berniat, Nah, di sini Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ya, aku berwudu untuk menghilangkan hadas, kemudian berkata aku berwudu agar dibolehkan sholat. Di sini para fuqaha ahli fikih emang ada membahas ini dalam kitab mereka. Sebenarnya tujuan wudu itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Apakah kita berwudu itu supaya kita dibolehkan untuk sholat, ataukah kita wudu itu untuk mengangkat hadas? Nah, akhirnya karena khilaf seperti itu, disitulah masuk syaitan. Iblis masuk ke sana, membisikkan dia, dijadikan dia was-was, rancu akhirnya. Dan udah gitu dia lafalkan lagi niatnya, aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Digoda lagi, aku berwudu untuk agar boleh sholat. Dari wudu, lagi-lagi diputar lagi, terus diobok-obok sama syaitan. Gara-gara apa? Tidak punya modal bekal ilmu yang kuat dalam masalah ini. Dan kata beliau, sebab terjadinya talbis ini adalah kejahilan terhadap syariat. Syuf. Berulang-ulang beliau sebutkan nanti di bab ini. Sebab terjadinya talbis seperti ini kepada ahli ibadah dalam berbagai macam ibadah, dalam bersuci, dalam berwudu dan sebagainya, karena kejahilan terhadap syariat. Sudah, ini penyebabnya sudah. Kalau dia berilmu tentang fikih wudu, nggak akan masuk ini. Talbis model seperti ini akan masuk. Kan wudu dengan tenang, dengan mantapnya. Nggak pakai mengucap-ngucapkan, lafal-lafalkan niat. Kemudian kata beliau, niat itu adanya di hati, bukan dilafalkan dengan ucapan. Membebani diri dengan melafalkan niat termasuk perkara yang tidak perlu. Di samping itu nggak ada faedahnya mengulang-ulang pelafalan niat. Kalaupun seandainya dia mau melafalkan, cukup sekali. Kenapa harus terus diulang-ulang? Nawaitu, usoli, usoli. Tapi diulang-ulang seakan-akan dia harus nggak mantep. Harus mantep. Ucap. Ya Allah, itu talbis. Itu talbis. Jadi orang seperti itu. Dirusak ibadah. Gara-gara hal seperti itu. Walaupun ada sebagian fuqaha yang berpendapat melafalkan niat itu dianjurkan. Ya, nggak ada satupun yang mengeluarkan statement melafalkan niat itu di syariat, yang nggak ada. Itu jelas dia dusta. Tidak pernah ada syariat yang melafalkan niat. Antum mau cari di hadis palsu pun nggak ada. Itu cuman sebagian fuqaha belakangan. Itu pun disebutkan karena mulai banyak orang-orang yang dijangkiti was-was seperti ini. Nah, orang-orang yang kena was-was kadang was-wasnya kronis, hadirin. Sampai untuk memudahkan dia ini, supaya membantu dia supaya nggak terlalu parah was-wasnya, supaya menghilangkan was-wasnya, makanya sebagian ulama menganjurkan, coba biar mantep, biar nggak was-was, diucapkan, lafalkan. Saya mau wudhu untuk mengangkat hadat. Udah melafalkan pun masih aja dibikin was-was sama syaitan, sehingga apa? Diulang-ulang lagi wafalnya. Lafal terus diulang-ulang. Nah, haula wala quwata illa billah. Nggak selesai-selesai. Makanya kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Al-jahru bin niyah, ini beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa. Al-jahru bin niyah la yajib wa la yustahab bittifaqil muslimin. Walaupun ada sebagian fuqaha, ya itu pendapatnya. Bisa jadi beliau para sebagian fuqaha berpendapat itu tadi sebabnya untuk solusi bagi orang-orang yang kena was-was kronis seperti itu. Paling enggak dengan dia mengucapkan tuh agak mantep lah, sedikit agak tenang dia. Was-was itu penyakit. Tapi disanggah oleh Syekhul Islam. Dibilang melafalkan, menjaharkan niat itu tidak diwajibkan, tidak juga dianjurkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Balil jahiru mubtadi'un mukhalifun li syariah. Bahkan orang yang menjaharkannya, yang perdengarkan niatnya, itu adalah mubtadi', pelaku bid'ah yang menyelisih syariat. Idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu minasy-syara'. Kalau dia melakukan itu, terus dia dengan keyakinan bahwasanya melafalkan, menjaharkan niat itu adalah bagian dari syariat, fahuwa jahilun dhalun mustahiqun litta'zir. Maka dia adalah orang yang jahil, dhalun, yang sesat, yang berhak untuk diberikan hukuman. Sudah nggak pernah ada syariatnya, terus dia menjaharkan dengan keyakinan ini disyariatkan, maka ini orang mubtadi', kata Syekhul Islam. Dihukum, disadarkan. Justru mengganggu seperti itu. Justru jadi tempat masuknya syaitan seperti itu. Diulang-ulang.
Bahkan nanti beliau menyebutkan, penulis di sini, ada yang dia mau sholat gara-gara dia melafalkan niat soli usoli, mau dia nggak mantap-mantap, sampai imam rukuk rukuk langsung dia mantap takbiratul ihramnya. Ternyata sudah ada dari zaman Ibnu Jauzi itu. Subhanallah. Sampai sekarang itu talbis seperti itu. Makanya beliau bilang nih, yang namanya niat itu dalam hati. Kita ini datang ke tempat wudhu, buka keran, apakah itu dia lagi ngigo? Kan dia niat emang mau wudhu. Makanya orang kalau dia pasang alarm nih, bangun dia, nyiapin sahur ke dapur, dia nyiapin ini, dia pasang alarm bangun, dia nyiapin sahurnya, dia makan. Selesai dia makan, nawaitu sauma. Ya, antum itu bangun udah niat mau puasa besok, makanya antum bangun sahur. Niat itu dalam hati. Tidak mungkin orang itu melakukan suatu amalan dengan kesadaran kecuali sudah terbesit di benaknya dia meniatkan dia mau melakukan itu. Allah taala alam. Nanti kita lanjutin sedikit saja ya, mungkin ba'da Isya, mungkin sekitar 10 menit ya, karena waktunya sekarang Isyanya mundur banget ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا سووا صفوفكم واعتدلوا. Lurus dan rapatkan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit di poin talbis iblis atas ahli ibadah dalam berwudu. Fadhal. Di antara ahli ibadah ada yang terkena talbis iblis dengan mencermati air wudhu secara berlebihan. Iblis berkata, "Dari mana kamu tahu air itu suci?" Lalu dia membayangkan kemungkinan yang jauh, padahal fatwa syariat sudah cukup baginya, yaitu bahwa hukum asal air adalah suci, dan hukum asal tidak boleh ditinggalkan karena kemungkinan. Ada juga yang terkena talbis hingga menggunakan air begitu banyak, maka muncul beberapa perkara tercela ini. 1. Boros dalam menggunakan air. 2. Menyia-nyiakan usia yang amat berharga demi berbuat sesuatu yang tidak wajib dan tidak juga dianjurkan. 3. Menentang syariat. Lantaran tidak puas atas ketentuannya yang memerintahkan agar menggunakan sedikit air. 4. Terjerumus dalam perbuatan terlarang, yaitu berwudu lebih dari 3 kali. Bisa jadi dia berwudu sangat lama sehingga kehabisan waktu sholat yang pokok, atau dia kehilangan awal waktu yang utama karena mengurusi rasa was-was tersebut, atau dia kehilangan keistimewaan sholat berjamaah. Talbis iblis atas hamba dalam pelaksanaan wudu ini bermula karena umumnya kita merasa akan melaksanakan suatu ibadah yang kalau ia tidak sah, maka tidak sah pula sholat yang menyertainya. Seandainya saja orang yang mempunyai penyakit was-was tersebut memikirkan keadaannya, maka niscaya dia akan mengetahui telah menyalahi syariat dan berlebihan. Sebab kami mendapati orang yang terkena was-was dalam hal niat seperti ini bersikap tak peduli terhadap makanan atau minuman, begitu pula tidak menjaga lisannya dari ghibah. Aduhai, sekiranya dia mau mengubah sikapnya. Taib. Kemudian selanjutnya Imam Ibnul Jauzi menyebutkan di antara ahli ibadah dia terkena talbis iblis, yaitu dengan mencermati air wudhu secara berlebihan. Syaitan masuk, iblis datang ke situ, bisikan, dari mana kamu tahu ini air suci? Sehingga dia mau wudhu, was-wasnya bukan main nih air suci atau enggak. Ngelihat air ini, dia nggak berani pakai itu air, khawatir itu air suci. Kemudian dia membayangkan kemungkinan yang jauh. Kemungkinan yang jauh ini misalnya dia berandai-andai atau jangan-jangan lihat air mau pakai wudhu, air di ember. Zohirnya nih air masih pada sifat-sifat aslinya, masih bersih, nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya. Kemudian pada saat dia mau bersuci pakai air itu iblis datang. Syaitan datang menggoda, dia bilang dari mana kamu tahu ini air bersih? Kemudian dia dibuatkan memikirkan perkara-perkara yang jauh, kemungkinan yang jauh. Jangan-jangan ini air sudah kotor. Jangan-jangan tadi ada tikus mungkin nyemplung ke situ tadi. Jangan-jangan ini ada yang cuci tangan atau cuci kaki tadi di sini, dan seterusnya kemungkinan-kemungkinan yang jauh. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, cukup bagi orang ini fatwa syariat. Fatwa syariat sudah tegas baginya bahwasanya hukum asal air adalah suci. Kalau dia faham ini, dia tidak akan was-was sampai seperti itu. Yang namanya air itu hukum asalnya suci, dan hukum asal tidak boleh ditinggalkan karena kemungkinan tadi. Hukum asal air suci. Jangan terus dia tinggalkan, itu air nggak jadi dia pakai gara-gara kemungkinan ihtimal yang ada di kepalanya dia. Kayaknya ini tadi air ada tikus tadi masuk ke sini kayaknya deh. Jangan-jangan nih air tadi habis dipakai buat ini, pakai buat itu dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia tinggalkan air itu. Nggak boleh seperti itu. Kembali ke hukum asal. Kata Nabi SAW, Indal ma la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Kemudian juga dalam sabda Nabi SAW, Indal ma'a idza balagha kullatain lam yahmilil khabath. Oh, kama qala SAW. Air itu kalau sudah ukurnya 2 kullah, tidak bisa dinajisi dengan sesuatu. Kedua kullah. Nah, kaidah dasar seperti ini seorang kalau dia pahami, insya Allah dia akan jauh dari was-was seperti itu. Dan sebagian ahli ibadah dia terkena talbis dari sisi ini, terlalu mencermati air wudhu berlebihan sampai ada muncul kemungkinan. Kemudian kata penulis di sini, ada juga yang kena talbis menggunakan air banyak ketika berwudhu, berlebihan menggunakan air. Kayak kata sebagian ulama, Anda kalau mau tahu orang itu dia faham agama, lihat bagaimana cara wudhunya. Bagaimana caranya menggunakan air. Bagaimana cara dia
menjalankan ibadah wudunya itu. Ketahuan mana orang yang wudu dengan ilmu sama tidak. Sederhana apa? Bagaimana caranya menggunakan air? Menggunakan air berlebihan. Kata penulis di sini memunculkan beberapa perkara tercela seperti boros dalam menggunakan air, tafsir nggak boleh. Kemudian menyia-nyiakan usia, syuf. Ya karena dia menggunakan air banyak, bersucinya lama, buang-buang umur loh kata ya. Kata Imam Ibnul Jauzi ini, buang-buang umur, buang-buang usia yang amat berharga demi perbuatan yang tidak wajib dan juga tidak dianjurkan. Kalau dia berlama-lama bersuci, buang-buang umur. Subhanallah. Kita kalau lihat bagaimana para ulama, apalagi para ulama salaf ya. Jangankan ulama salaf, ulama zaman sekarang aja. Kontemporer seperti Syekh bin Baz kita lihat bagaimana kisah-kisah tentang beliau itu ya luar biasa ya. Sampai beliau tuh kayak nggak mau buang-buang waktunya sedikit pun dalam untuk hal yang sia-sia. Pengen semua itu bernilai ibadah. Sampai disebutkan beliau kalau lagi wudhu pun yang mana wudhu itu pun ibadah. Dia saking nggak mau kebuang sia-sia waktunya lagi ambil air wudhu apa dia minta ambil dibacakan hadis aja. Syekh bin Baz. Kemudian beliau juga kan dulu mufti ya. Jadi banyak terima telepon pertanyaan dari orang-orang nih. Telepon sana, telepon sini. Kadang ada 2, 3 telepon di depan beliau. Dia lagi jawab telepon yang ini. Begitu selesai dia jawab pertanyaan orang. Pas dia mau pindah ke telepon yang ini. Dia bertasbih aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Halo, Assalamualaikum, jawab yang ini. Mau perpindahan ke telepon itu dia nggak mau sih kebuang sia-sia waktunya. Dia pakai buat berzikir. Itu ulama zaman sekarang. Gimana kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu, bagaimana ulama salaf, bagaimana para sahabat Nabi. Gimana coba? Ya subhanallah. Kemudian kata beliau yang ketiga menentang syariat. Lantasan tidak puas dengan ketentuannya. Yang mana syariat memerintahkan kita menggunakan air secukupnya. Jangan berlebihan menggunakan air dalam berwudu. Ketika dia pakai air banyak berarti dia menentang syariat. Kemudian dia terjerumus dalam perbuatan yang terlarang yaitu berwudu lebih dari 3 kali. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi, orang yang wudunya lama itu juga dia berdampak merembet masalahnya ke masalah ibadahnya dia. Dia mau sholat jadi kehabisan waktu sholat yang pokok, hilang waktunya. Gara-gara apa? Digoda syaitan, suruh lama-lama bersucinya. Sholat sampai ketinggalan. Atau minimal dia ketinggalan takbiratul ihram itulah yang utama. Gara-gara apa? Gara-gara was-was. Atau minimal dia ketinggalan sholat jamaah. Gara-gara apa? Gara-gara kelamaan berwudu. Anda dulu ada kawan. Ya, orang Yaman dia. Ini orang luar biasa was-wasnya ya. Subhanallah. Itu kadang dia wudu itu bisa sampai 1 jam kali ada. Di wastafel kan dia wudu. Kita ke hamam, toilet. Terus kita balik ke kamar. Macam-macam. Udah lama anak balik lagi. Dia masih di situ. Usut tangannya wudu. Alhamdulillah. Kesian. Itu penyakit was-was seperti itu. Berapa waktu yang kebuang, berapa air yang kebuang. Gara-gara was-was seperti itu. Hilang sholat jamaahnya, ketinggalan sholatnya. Gara-gara apa? Was-was syaitan. Kemudian kata beliau, ini bermula, talbis ini bermula karena umumnya ya emang orang tuh merasa ibadah itu nggak sah kalau tidak didukung oleh ibadah sebelumnya. Kalau ibadah misalnya wudhunya nggak sah, maka ibadahnya nggak sah. Dari sini terus dibisikin syaitan. Hati-hati ntar wudhumu tidak sah. Kalau wudhumu nggak sah sholatmu. Akhirnya apa? Benar-benar dia fokus di wudhunya, bersucinya sampai tabzir, buang-buang waktu dan seterusnya. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi, seandainya saja orang yang punya penyakit was-was tersebut memikirkan keadaannya, maka niscaya dia akan mengetahui telah menyalahi syariat dan berlebihan. Itu penyakit hadirin. Was-was itu penyakit. Was-was itu nggak usah diikutin. Nggak usah diturutin. Dan yang paling mudahkan antum untuk menepis penyakit was-was itu adalah dengan ilmu. Belajar. Antum was-was di bagian apa nih? Bagian masalah bersuci. Pelajari fikih toharah bersuci dengan benar. Atau was-was dalam masalah sholat antum. Satu tidak pelajari itu. Dan Ana beberapa kali dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Was-was dia. Batal enggak sholat Ana? Sah enggak wudhu Ana? Tadi kayaknya pas lagi sholat kayaknya kayak berasa ada yang keluar nih. Ustaz gimana itu? Itu sudah dibahas semua dalam fikih. Permasalahan seperti itu. Kita tinggal belajar. Kalau sudah belajar ilmunya insya Allah. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnul Jauzi, kami dapati orang yang kena was-was seperti tadi, was-was dalam wudhunya, kalau wudhu airnya sebanyak-banyaknya, terus lama lagi di kamar mandi untuk bersuci, saking was-wasnya, pengen wudhunya perfect. Saking dia hati-hati sama wudhunya.
pengen wudunya perfect sampai dia lama di hammam, tapi dia nggak peduli sama makanan yang dia makan. Dia nggak peduli sama dosa lisannya. Giliran wudu, 1 jam wudu. Di luar jam sholat, bisnis riba, ya khair, oke. Yang haram, sikat, nggak peduli. Tapi was-wasnya soal wudu, luar biasa. Ada yang juga kata beliau, giliran wudu, was-wasnya bukan main, wudunya berlebihan. Tapi di luar jam sholat, gibahin orang sana sini, lisannya nggak dijaga. Kalau saat ini dia balik, keadaannya itu lebih baik bagi dia. Katanya. Yang dijaga tuh lisannya yang dijaga. Justru dia was-was sama lisannya. Nah, justru di beliau penulis menyebutkan didapati sebagian orang yang seperti itu, tapi sama gibah begitu santainya, dosa lisan. Dia nggak was-was, dia nggak jaga lisannya. Baik, lanjut, Fadhil. Sedikit lagi. Kami juga melihat ada orang yang kerap bangun malam kemudian naik ke atas menara, lalu dia memberikan nasihat dan petuah. Di antara mereka, ada yang membaca beberapa surah Al-Quran dengan suara keras. Tanpa disadari, dia telah mengganggu orang tidur dan mengacaukan bacaan orang yang sedang sholat tahajud. Semua ini merupakan perbuatan mungkar. Baik, yang terakhir dari pasal ini hadirin azallahu ayakum, Imam Ibnu Jauzi menyebutkan di zaman beliau dia dapati ya orang-orang yang seperti ini. Ya jadi subhanallah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, perkara-perkara bid'ah yang dimunculkan oleh orang-orang dari zaman dulu. Dari zaman para ulama salaf itu sudah mulai muncul orang beribadah pakai hawa nafsu, suka-suka aneh-aneh. Bayangin aja zaman sekarang. Nah, giliran kita mau meluruskan perkara-perkara seperti itu, nggak terima sebagian orang. Karena apa? Ya sudah mendarah daging, sudah diamalkan mungkin turun-temurun. Padahal itu nggak ada syariatnya. Akhirnya apa? Cari-cari dalil, cari pembenaran. Maka kalau kita lihat di zaman beliau saja sudah ada orang seperti itu. Ada yang bangun tengah malam, naik ke atas menara, kemudian dia ceramah tengah malam. Ngasih petuah, ngasih nasihat ke orang. Ya zaman dulu nggak ada mikrofon, syukurnya kan. Antum bayangin tengah malam jam 2 tiba-tiba ada yang ceramah pakai speaker luar. Terus di antara mereka ada yang membaca beberapa surat Al-Quran dengan suara keras nih tengah malam nih. Tanpa disadari dia telah mengganggu orang tidur. Dan mengacaukan bacaan orang yang sedang sholat tahajud. Dan ini subhanallah zaman sekarang ini banyak ini. Sampai zaman sekarang ini banyak ternyata dari zaman Al-Imam Ibnul Jauzi sudah ada orang-orang yang berkreasi aneh-aneh seperti ini. Ada masjid satu tempat daerah yang saya sebutkan. Zona tinggal dekat situ. Kira-kira mungkin 1 jam atau ya 40 menitan lah biasanya. Karena lupa sebelum azan subuh, nih yang ada yang biasa azan itu dia orang sudah tua. Dia tua. Itu dia setiap kira-kira 40 menit 1 jam sebelum azan subuh. Setiap hari ini orang ngaji pakai speaker luar. Wah nggak enak lagi baca suaranya dan bacaannya. Bayangin setiap malam. Antum ngaji sendiri ya. Ya akhi, ngapain pakai speaker luar? Kita tuh mau tidur, dia mau tidur, mau istirahat. Ada yang lagi sholat tahajud mungkin pengen fokus. Keganggu sama suara itu. Mending enak gitu loh suaranya. Kadang suaranya nggak enak. Seperti itu loh. Itu talbis seperti itu. Mengganggu orang. Bayangin gimana kalau ada orang-orang non-muslim sekitar itu kira-kira gimana pandangan mereka terhadap Islam. Islam seperti ini, ganggu orang tengah malam berisik seperti ini. Kadang ada yang muternya dangdut lagi. Tapi nggak tengah malam ya, kadang sebelum azan puter dangdut. Kadang lagu-lagu Arab, yang lagu Arab itu lagu-lagu percintaan, pokoknya Arab, dipikir doa, puter di masjid pakai speaker luar. Ya Allah ya Rabbi. Ini talbis seperti itu. Di mereka menyangka yang mereka lakukan itu perkara yang baik hadirin. Padahal sejatinya itu talbis. Ya Allah Ta'ala alam. Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih di bab 8 ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.